Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdiansyah, dosen program studi geografi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP ULN. Video ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT di bidang pengajaran yang merupakan salah satu komponen penilaian dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata kuliah wajib atau disingkat MKU yang ditawarkan di Universitas Lambung Mangkurat dengan kode mata kuliah AULM 1161. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diajarkan pada semester ganjil dan semester genap atau pada semester 1 dan 2. Mata kuliah ini diampu oleh tim pengajar yang terdiri dari 2 dosen khusus yang fokus pada pendidikan agama Islam. Mata kuliah ini pula dirancang berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ditetapkan oleh Universitas Lambung Mangkurat. CPL pada mata kuliah ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, pedagogik, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pendidikan agama Islam termasuk dalam rumpun mata kuliah umum dengan tujuan untuk menjadikan mahasiswa memiliki iman dan takwa atau intek, berakhlak mulia, serta berkepribadian yang religius. Topik yang diajarkan dalam mata kuliah ini mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak. Adapun ruang lingkup pembahasan pada mata kuliah ini meliputi konsep ketuhanan dalam Islam, hakikat manusia, sumber ajaran Islam dan hukum Islam, akhlak, etika dan moral dalam Islam, ekonomi Islam, ipteks dalam pandangan Islam, politik, HAM, dan demokrasi menurut Islam, kebudayaan dalam perspektif Islam, masyarakat madani, serta moderasi beragama dan kerukunan antar umat beragama. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini mencakup aspek sikap, kognitif, dan psikomotorik. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis konsep ketuhanan dalam Islam, menjelaskan hakikat manusia, menerapkan sumber ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan, yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad, dan mengimplementasikan akhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam, menerapkan prinsip ekonomi syariah, menganalisis ipteks dalam pandangan Islam, memahami konsep politik, HAM, dan demokrasi menurut Islam, mengidentifikasi kebudayaan dalam perspektif Islam, menganalisis masyarakat madani, serta menerapkan moderasi beragama dan kerukunan antar umat beragama. Sistem pembelajaran, metode, dan interaksi pada mata kuliah ini dilaksanakan dalam tim pengajar, yang dalam pelaksanaannya dosen akan mengajar secara bergantian sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Pembelajaran dapat pula dilakukan sepenuhnya secara luring atau 100%, kemudian daring 100%, atau menggunakan blended learning dengan perbandingan 65% luring dan 35% daring. Setiap semester terdiri dari 16 kali pertemuan yang mencakup evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester, serta 2 kali pertemuan praktek. Metode yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah ceramah, ekspositori, diikuti dengan diskusi, dan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Jika pembelajaran dilakukan secara daring, maka metode yang digunakan adalah flipped classroom. Metode ini dipilih untuk memaksimalkan waktu tatap muka yang dilakukan secara daring. Sebelum pertemuan tatap muka, dosen akan mengunggah materi
tugas, dan absen di Learning Management System atau LMS yang disediakan oleh Universitas Lambung Mangkurat, yaitu simari.ac.id. Melalui LMS ini, dosen dapat mengunggah bahan ajar berupa artikel, e-book, PowerPoint yang berisi ringkasan materi atau video penjelasan yang dapat diakses mahasiswa. Jika pembelajaran dilakukan secara daring, platform yang digunakan antara lain Zoom atau Google Meet. Di pertemuan daring ini, mahasiswa juga diberikan soal-soal esai untuk memperdalam pemahaman mereka tentang konsep-konsep dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Setelah pertemuan tatap muka, mahasiswa akan diberikan tugas individu atau kelompok yang kemudian dikumpulkan melalui LMS, yaitu di simari.ac.id. Adapun media dan interaksi dosen dan mahasiswa. Selain itu, interaksi pembelajaran dapat ditambah dengan menggunakan grup yang dibuat di aplikasi WhatsApp untuk memudahkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Sistem penilaian pada mata kuliah pendidikan agama Islam mengikuti capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Penilaian terdiri dari teknik tes dan non-tes. Teknik tes digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam aspek kognitif atau pengetahuan yang diterapkan dalam evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester yang berupa ujian tertulis dengan soal 100%. Sementara itu, teknik non-tes digunakan untuk menilai aspek afektif dan psikomotorik yang meliputi tugas kelompok yang dilaksanakan mahasiswa, penilaian saat presentasi kelompok, serta praktek sholat jenazah, praktek mengaji, absensi, dan partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas. Di akhir pembelajaran, kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran mengaji atau pembelajaran Al-Quran. Demikianlah pemaparan mengenai mata kuliah pendidikan agama Islam. Selanjutnya akan ditampilkan video rekaman pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berhadir dalam keadaan sehat walafiat dalam perkuliahan pendidikan agama Islam pada pertemuan hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kabar mahasiswa hari ini? Alhamdulillah. Sekali lagi supaya lebih semangat. Bagaimana kabar mahasiswa pada pagi hari ini? Iya. Baik. Hari ini kita pembelajaran PAI kita adalah tentang akhlak, etika, moral, dan karakter. Namun, sebelum Bapak menjelaskan apa itu tentang akhlak, moral, etika, dan karakter, mahasiswa apakah sudah pernah mendengar istilah-istilah yang disebutkan ini? Pernah? Oke. Kalau sudah pernah, adakah di antara kalian yang memahami, mengetahui apa itu akhlak? Coba silakan angkat tangan. Siapa namanya? Lipan. Oke. Akhlak? Sifat manusia. Oke. Tepuk tangan untuk Lipan. Menurut Lipan, akhlak merupakan sifat manusia. Baik, sekarang etika. Etika, ada yang tahu apa itu etika? Coba Bapak panggil satu. Menurut kamu apa itu etika? Siapa namanya? Yudhira.
Apa? Devira. Devira. Menurut Devira, apa itu etika? Etika itu Etika adalah sifat sifat. sesuatu sopan santun kepada orang yang lebih tua atau Oke. Bagus, tepuk tangan untuk Devira. Jadi, etika adalah sifat sesuatu perlakuan gitu ya, menurut Devira dan menurut Topan. Sangat bagus sekali. Tujuan perkuliahan adalah mahasiswa memahami tentang pengertian akhlak, etika, moral, karakter, norma untuk mengatur tingkah laku seseorang atau keluarga, dan mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama, apa itu etika? Moral, akhlak, karakter, dan nilai. Semua ini, gitu ya, semua ini berkaitan satu sama lain. Jadi tidak bisa dipisahkan anak-anakku sekalian. Tidak bisa dipisahkan, kita lihat berkaitan tentang nilai dan norma untuk mengatur hidup kita. Kenapa hidup kita perlu diatur? Silakan angkat tangan, ada yang tahu? Kenapa hidup kita perlu diatur? Baik, Bapak panggil, ini namanya siapa? Ahmad Hafiq. Ahmad Hafiq. Menurut Ahmad Hafiq, kenapa hidup kita perlu diatur? Karena manusia cenderung kepada kesalahan. Oke, tepuk tangan untuk Ahmad Hafiq. Karena manusia itu cenderung berbuat salah. Manusia itu cenderung melakukan di luar kendalinya. Manusia itu cenderung berbuat ceroboh. Manusia itu cenderung berbuat sekehendak hati. Nah, oleh karena itu perlu ada aturan. Aturan di dalam kehidupan manusia. Jadi sebuah bangsa itu harus ada aturan. Sebuah kota harus ada aturan. Dan manusia hidup juga ada aturan. Kalau tidak ada aturan, maka hidup kita akan sembrono, kesana kemari. Kita di jalan raya, jalan raya, perlu ada aturan nggak? Kalau tidak ada aturan, akan terjadi kecelakaan. Maka aturan ini untuk menjaga harmonisasi kehidupan manusia. Jadi tujuan manusia itu diatur itu agar terjadi harmonisasi. Kalau tidak ada aturan, akan terjadi disharmoni namanya, kerusakan. Kerusakan alam, kerusakan sumber daya, ada yang melanggar, ada yang berbuat sekehendak hati. Kalau berbuat sekehendak hati terhadap alam, ada yang menebang hutan sekehendaknya, membuang sampah sekehendaknya, mencemar lingkungan, mencemari limbah sekehendaknya. Itu kalau tidak ada aturan. Begitu juga kehidupan manusia. Nah, di dalam Islam, aturan ini menjadi topik utama pembahasan yang dibawa sebagai misi daripada kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Mengapa harus ada aturan? Mengapa harus ada etika? Mengapa harus ada moralitas? Mengapa harus ada norma?
Karena manusia itu adalah makhluk mulia yang diciptakan Tuhan dan dinilai melalui perkataan dan tingkah lakunya. Kita ini makhluk mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik rupa. Kalau kita sebaik-baik rupa dengan penciptaan yang tinggi, maka jangan kita merendahkan harga diri kita. Jadi aturan tadi, norma, etika, moral, akhlak itu dibuat agar sebagai aturan supaya manusia tetap mulia. Begitu. Kalau akhlak itu adalah bagian dari perilaku kita. Perilaku kita, akhlak. Akhlak itu dia berhubungan dengan karakter, tabiat manusia. Kalau karakter itu pembentukan dari tabiat manusia. Kalau etika itu bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Ada etika terhadap guru, ada etika terhadap orang yang lebih tua, ada etika terhadap orang yang lebih muda, ada etika antara sesama, etika tentang bagaimana kita memperlakukan binatang, etika bagaimana kita makan, itu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau akhlak itu melekat dalam sifat kita. Sifat kita ada yang baik, ada yang buruk. Ada akhlak yang baik, namanya akhlak apa? Akhlakul karimah. Kalau akhlak yang buruk namanya akhlak apa? Akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah. Akhlak yang buruk atau akhlak tercela. Oke. Sekarang ada yang bisa mencontohkan salah satu contoh akhlakul karimah. Misalnya, akhlak kita terhadap alam. Siapa namanya? Satriadi Kak Pak. Satriadi. Oke, Satriadi. Akhlak kita terhadap alam. Contoh akhlak kita terhadap alam atau etika kita terhadap alam apa? Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya Pak, agar lingkungan menjadi bersih. Oke, tepuk tangan jangan satu. Bagus. Membuang sampah pada tempatnya itu salah satu akhlak kita. Anak-anakku sekalian, pertama dengan memiliki dan menerapkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Terapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita punya tubuh. Oke, kita punya tubuh ya. Terapkan minimal dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menerapkan akhlak terhadap diri kita sendiri? Bagaimana? Pertama, ada yang tahu? Oke. Ada yang tahu? Cara menerapkan akhlak terhadap diri kita sendiri. Apa? Apa contohnya? Coba. Contohnya berbuat baik Pak. Berbuat baik kepada diri sendiri. Nah, contohnya bagaimana? Menjaga kesehatan Pak. Nah, menjaga kesehatan. Itu yang penting. Jaga kesehatan. Ini sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada yang sakit? Sakit apa? Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Satu, bagaimana cara kita menjaga terhadap akhlak diri kita sendiri? Jaga kesehatan tubuh. Bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh? Oke, Bapak tanya lagi. Siapa lagi yang belum Bapak tanya?
Nah, ini siapa namanya? Nurhanisa, Pak. Nurhanisa. Bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh? Mengatur pola makan. Mengatur pola makan. Betul. Tepuk tangan untuk Nurhanisa. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalau kita makan, mengisinya adalah berapa? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Jadi, di dalam makan juga ada etika. Makan tidak boleh berlebihan. Anda misalnya sekali makan mampu 2 baskom misalnya. Itu berlebihan atau tidak? Berlebihan. Yang kedua, makanan yang bisa merusak tubuh kita. Contoh, nyabu, miras, melem, minuman keras. Itu bisa merusak tubuh nggak? Itu bisa merusak tubuh kita, maka hindari makanan seperti itu. Minuman seperti itu, hindari. Makanan yang bisa merusak tubuh kita, hal-hal yang bisa merusak tubuh kita, hindari. Itu cara kita berbuat baik terhadap atur pola tidur. Ayo, atur pola tidur. Jangan bergadang. Yang ketiga, cara kita, akhlak kita terhadap diri kita. Apalagi? Jaga kebersihan. Jaga kebersihan diri kita. Rawat tubuh kita yang baik, yang diciptakan Tuhan, yang diciptakan Allah dengan sebaik-baik penciptaan tadi, dirawat. Jangan dibiasakan tidak dirawat. Satu cara untuk kebersihannya adalah apa? Mandi. Bagaimana lagi kita untuk menjaga akhlak kita terhadap diri kita? Upgrade terus. Kalau upgrade, tingkatkan terus keahlian diri kita. Upgrade terus ilmu kita. Apa yang kurang, tingkatkan terus. Makanya dengan belajar. Mata kuliah agama Islam mengajarkan kita untuk selalu belajar dan belajar. Tingkatkan dulu. Apa kekurangan kita, tingkatkan. Nah, ini yang kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ke orang lain. Berbuat baik dengan keluarga. Berbuat baik dengan masyarakat. Berbuat baik dengan lingkungan. Berbuat baik dengan bangsa dan negara kita. Berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Itu yang kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai inilah mahasiswa sekalian yang bisa membawa kita kepada keharmonisan hidup. Nah, yang kedua, kita harus memahami bahwa akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Al-adabu fawqal ilmu. Adab itu, akhlak itu, etika itu lebih utama daripada orang yang berilmu. Walaupun ilmunya tinggi, tapi ketika dia tidak beradab, tidak berakhlak, tidak beretika, maka nilainya akan rendah di mata manusia. Sekalipun dia seorang profesor, sekalipun dia seorang pejabat, sekalipun ilmunya tinggi, tapi ketika akhlaknya tidak ada, maka dia akan rendah di mata manusia. Betul atau tidak? Selanjutnya, menyadari bahwa masalah moral merupakan fondasi utama dalam membentuk diri. Moralitas itu ternyata fondasi utama dalam membentuk pribadi manusia. Jika orang itu tidak bermoral,
maka dia sudah tidak berharga. Dalam Al-Quran, ulaikal an'am balhum adol. Mereka itu bahkan bisa lebih bejat, lebih hina, lebih buruk daripada binatang. Manusia itu bisa menjadi seperti malaikat, bisa menjadi seperti binatang. Kalau menjadi malaikat, dia tinggi. Kalau menjadi binatang, dia rendah. Seperti itu. Bahkan bisa lebih buruk. Contoh, binatang itu tidak bisa memakan anaknya. Tapi manusia bisa mengorbankan anaknya untuk kepentingan pribadinya. Betul? Betul atau tidak? Betul. Banyak kasus-kasus yang orang tua memperkosa anak. Orang tua membunuh anak. Itu banyak. Banyak kasus-kasus. Na'udzubillahi. Nah, kita harus sadar bahwa moralitas ini. Moral ini merupakan fondasi utama dalam membentuk diri kita. Paham? Baik. Yang terakhir. Apakah Anda sudah paham tentang tema kita pada hari ini? Coba angkat tangan. Apakah Anda sudah paham? Sudah paham atau belum? Paham. Yang keras. Bapak minta yang keras. Apakah sudah paham? Oke. Apakah mampu menerapkan etika akhlak yang baik dalam kehidupan? Apakah bisa menerapkan? Bisa. Jangan insya Allah, tapi harus bisa. Kalau insya Allah itu bisa tidak bisa? Harus bisa. Apakah bisa menerapkan berbuat baik? Bisa. Nah, seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik mahasiswa sekalian yang berbahagia, kita berakhir perkuliahan kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan pada perkuliahan berikutnya, lanjutan tentang materi ini, bagaimana menerapkan tentang norma dan nilai dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.